Halo, jadi kali ini aku mau wawancara sama kanimku. Iya, masih. Sama kanimku, Kak Daniel. Hai. 075 kan ya? Iya benar. Waduh. Nggak apa. Silahkan Kak, kenalan dulu. Halo semua, kenalin Daniel Pangeran Simbolon, Wyvern 075. Apa aja panggilannya? Nah, Oh, panggilan. panggilan. Oh, panggilan dipanggil biasanya panggil Daniel. Terus Asal daerah. gue dari Medan, Sumatera Utara. Oke, sekarang aku yang kenalan. Halo, aku Panja Indra Sayani, dipanggilnya Panda biasanya. NIM-nya 1362175, Tesla 075. Asal daerah dari Blitar, Jawa Timur. Tahu nggak Kak? Jauh ya. Tahu tapi. Tahu tapi. Oke, terus aku mau tanya nih Kak. Kenapa? Ya Kak kan ketua Sonic 2022. Benar. Gimana ceritanya? Kok bisa jadi ketua Sonic? Aduh, berat ya pertanyaannya ya. Sebenarnya intinya satu nih. Gue nggak mau kekurangan di angkatan gue karena Sonic turun di angkatan kalian. Oke. Jadi bisa dibilang angkatan kita tuh kurangnya waktu Sonic tuh aktif banget nih, gebiar-gebiar semua, tugasnya dikerjain bareng ya walaupun online tapi bisa dibilang aktif banget lah. Tapi kelar Sonic tuh susah. Kelar Sonic susah kenapa? Karena waktu ada acara-acara himpunan jarang yang datang gitu, jarang yang hadir. Nah, jadi gue pengennya Sonic ini gak jadi kayak gitu lagi. Gue pengennya di Sonic 2022 ini kita panitia membantu kalian masuk ke KMPN dengan cara kalian yang melayakkan diri untuk masuk ke KMPN gitu. Berarti pas angkatan kakak tuh Sonic nih, pas Sonic mereka kompak banget. Habis Yeah. Sonic kelar sendiri-sendiri gitu. Benar. Aku sempat tahu atau dengar ya. Aku lupa. Pokoknya tuh sesama AE itu nggak saling nyapa gitu lah kalau ketemu, bahkan kayak nggak tahu itu siapa ya gitu. Iya, nah itu dia. Nah, jadi sebenarnya dulu keluh kesah sebelum nyalon nih jadi ketua Sonic itu begini. Mungkin bisa dibilang sifat kekanak-kanakan ya. Tapi menurut gue anak di KMPN tuh masih kurang bangga punya jahim. Oke, aku paham. Nah itu. Jadi dulu tuh kenapa anak AE sering gak sapa-sapaan? Karena ya mereka nggak tahu kalau misalnya dia itu AE gitu. Kalau himpunan lain kan ya mereka kayak contohnya nih mesin kan kemana-mana pakai jahim. Ya. Kalau nggak mesin tambang kemana-mana pakai jahim gitu. Kalau nggak minyak. Minyak benar. Jadi simpelnya sih itu aja. Mungkin banyak yang bilang kekanak-kanakan masalah jahim aja kenapa dipermasalahin ya. Tapi kan itu menurut pandangan pribadi gue gitu. Iya, tapi dengan cara pakai jahim kan kita kayak identitas ya sama kayak Slayer nih. Nah benar. Kayak itu anak AE, kita bisa nyapa, bisa ngobrol gitu. Terus kayak sebagai adik tingkat juga, itu cutting AE, harus nyapa, at least tau lah dia siapa gitu. Benar. Makanya nih pertanyaan dari aku. Okay. Lu tahu nggak visi misinya Sonic tahun ini? Aduh. Nggak tahu kan? Jadi 2 kata yang diintiin di visi Sonic tahun ini itu bangga sama berhimpun. Oh, makanya ada hashtag bangga berhimpun. Iya benar. Yang ini ya. Benar. Jadi kenapa bangga berhimpun? Pertama kita tuh pengen kalian bangga menjadi salah satu, pertama bangga jadi anak Prodi Teknik Dirgantara. Iya. Kedua bangga jadi angkatan. Ketiga bangga jadi anggota KMPN. Nah, kenapa sih bangga? Outcome-nya dari bangga ini apa? Nah, output dari bangga yang kita harapin ini, semakin kalian bangga atas sesuatu, kalian mau berkontribusi untuk hal itu. Kenapa dibilang bangga dan berhimpun? Jadi diharapkan setelah kalian bangga, kalian merupakan salah satu anggota dari KMPN, kalian bisa berhimpun di KMPN supaya KMPN makin maju. Gitu. Sebenarnya itu adalah pertanyaan keduaku, Kak. Oh ya udah. Jadi kan aku awalnya kalau Sonic tahun lalu kan kolaborasi tuh. Benar. Nah, aku tuh mau tanya kayak tema Sonic kali ini kan kayak beda tuh kan, logonya kan juga beda logonya. Nah, itu
biru sama emas kan tahun ini. Biru sama emas. Terus hubungannya sama hashtag bangga berhimpun tuh apa? Nah sebenarnya nggak ada nih contohnya. Sebenarnya nggak ada, tapi kalau sadar nih ya, nama-nama fase kalian tuh nama-nama fase kalau mau liburan. Iya. Kan ada boarding sama ada take off. Nah, Landing habis ini. nah nggak tahu, ditunggu aja ntar. Jadi sebenarnya kita nggak muluk-muluk amat tentang tema, soalnya kita tahu juga kegiatannya bakal offline kan. Sebagian besar bakal offline. Jadi kalau misalnya yang diceritain Ulia kemarin tentang seminar kan dia tuh sampai bikin animasi, itu bener-bener niat lah. Iya, itu niat Pokoknya desain grafis mereka benar-benar niat. Mereka sampai buat tiga karakter. Jadi kalau nggak salah temanya itu kayak 3 karakter yang pengen jalanin apa sih namanya, eksplorasi luar angkasa. Nah, ada satu profesornya yang ngajarin gitu. Kalau sekarang lebih ke yang tadi boarding sama take off, jadi nggak terlalu dipermasalahin di masalah tema sih gitu. Oke. Terus kalau artinya itu apa kak? Kan kayak kenapa pilihannya biru sama emas gitu? Filosofi ya. Filosofi. Oke. Sebenarnya kemarin gue juga bilang ke anak Descraft ya, anak desain grafis nih, masalah logo sebenarnya dibebasin, yang penting masukin aja ke tema gede Sonic gitu. Nah kenapa biru? Udah pasti nih biru. Kenapa emas? Menurut gue emas itu salah satu warna yang paling mewah atau paling elegan deh. Jadi gue juga pengen membawain osjur yang bisa dibilang elegan dan berkesan buat kalian. Kan emas juga tuh merupakan hadiah yang gimana ya, jarang dikasih, tapi sekali dikasih itu bakal disimpan sampai kapanpun gitu. Itu sih. Terus kan kalau pas Sonic online tuh kan ada lagunya kak ya. Itu traumatizing bagi aku. Kayak pasti abis ini forum nih. Sebenarnya gimana ya, kemarin waktu perancangan Sonic juga banyak yang nanya, waktu Sonic Online tuh panitianya benar-benar niat. Kenapa? Mereka bahkan ada buat website tuh. Iya, yang dikasih. Mereka ada buat website. Iya benar, buat website. Mereka buat lagu. Nah jadi sebenarnya kita nggak ngutamain lagi di masalah tema acara. Kalau dari gua, kita lebih ngutamain ke cara pembawaan kita sama output yang kita harapkan dari kalian anak-anak 21 gitu. Iya sih. Ya aku juga makin kesini makin ngerasa dekat sama teman-teman karena kan 82 ya. Nah aku tuh kenal dari TPB tuh sekitar kayak 30-an lah yang aku kenal, tapi yang kenal dekat paling 20-an. Cewek-ceweknya pun ada yang pas awal-awal aku nggak kenal kak, beneran nggak kenal karena dia tuh mohon maaf no lab. Oh iya, oke. Emang dia, bahkan cewek-cewek aku tanya kenal nggak sama ini, nggak kenal, di kontak pun kayak jarang bisa. Akhirnya aku coba nge-reach out, aku ajakin Wawan kan, Wawan online pasti itu masihan, Wawan tahap 1. Artinya sekarang kayak misal dia abis forum, abis day gitu, dia datang ke aku, duduk sampingku kayak berarti udah mulai bonding gitu. Bagus. Terus, tapi ini emang perasaanku apa gimana ya kak, anak kak itu kayak agak pendiam gitu kebanyakan. Nah gini, sebenarnya di fakultas di ITB itu himpunan jurusannya minimal ada 3 kategori. 1 yang paling nongkrong, contohnya di fakultas kita mesin. Kedua yang fokusnya di akademik, contohnya kita. Nah yang ketiga ini yang setengah-setengah gitu. Jadi semua fakultas di ITB itu pasti ada 3-3-nya ini. Nah kebetulan jadi nggak bisa dipungkirin bahwa kalian itu tetap anak AE yang fokusnya lebih besar di bidang akademik gitu. Jadi ya mungkin AE di luar kelihatannya kayak pendiam gitu. Soalnya ya mereka emang fokusnya pada akademiknya mereka gitu. Jujur pas fase UAS, abis UAS sih. Jurusan itu aku overthinkingan, aku mandiri ya, jadi udah masuk AE dan nggak bisa pindah kan. Tapi emang dari awal pengennya AE, tapi makin kesini kayak pas itu, aduh aku bisa nggak ya, kayak
ya stereotype anak AE kan Mm. imbanya STM dia Iya lah. benar. Kayak aku kuat nggak ya, aku bisa nggak ya, karena aku kadang ngerasa aku nggak bisa, aku lebih suka ngobrol sama orang. Terus kayak pas itu sempat mikir kalau aku bisa milih kayaknya aku bakal milih mesin karena lebih nongkrong gitu meskipun osirnya ya begitu mengerikan gitu, tapi kayak anak-anaknya lebih nongkrong. Iya sih ngerti. Kayak kan kebanyakan belajar. Nah Benar. aku kadang kayak aduh aku takut nggak bisa, takut gini, cuman ya karena aku punya teman-teman mereka tuh dari TPB tuh suka barengan belajarnya. Oh. Aku punya teman dekat itu satu circle sama aku kan, pas tuh punya circle satu cewek semua gitu kan, satu kelas TPB sama Vicky itu suka belajar bareng di tempatku, jadi kayak nginep tempatku gitu. Terus kayak aku inget, nah tempat ini 2 MT 2 AE, jadi kayak aku punya temen di AE karena awalnya yang AE satunya ini dia mau MS, jadi aku kayak overthinking sendiri kan, nanti aku di AE sendiri, aku sama siapa belajarnya. Jadi untungnya ada teman gitu ya. Untungnya ada teman dan dia emang suportif sama aku, emang dekat banget sama aku, jadi udah mendingan lah. Overthinkingnya udah nggak separah pas itu sampai aku nangis kak. Aduh, takut banget nggak bisa. Nangis itu hal yang wajar nggak sih di anak ITB? Soalnya gimana ya bilangnya? Kita juga udah ketakutan, gimana? Overthinking gitu. Udah banyak pikir, ntar nggak bakal bisa. Padahal kita belum nyobain. Itu juga banyak kasus gitu. Tapi kalau menurut pengalaman gue pribadi nih, sebenarnya ini gue juga gak bisa dibilang orang yang imba banget nih, bahkan gak bisa, bukan imba sama sekali. Jadi dulu masuk TPB tuh gue bener-bener menikmati hidup deh, apalagi online kan, bener-bener nikmati hidup gitu ya. AFK. Nah gitu, jadi kayak bener-bener gak mikirin kuliah lah, jarang malah mikirin kuliah, jadi nilai gue bisa dibilang hancur. Nah gue juga pada awalnya mikir gini, gue nggak usah masuk kegiatan-kegiatan lah, nggak usah masuk bahkan himpunan, nggak usah. Tapi kenapa gue jadi pengen aktif di himpunan? Satu contohnya gini, walaupun gue nggak aktif di himpunan, iya nilai gue begitu-begitu aja gitu loh, tetap begitu, tetap sama aja. Jadi menurut gue gitu ya. mending ya udah aktif di himpunan tapi nilainya begitu, ya udah gitu. Masih ada masih ada plusnya lah kalau di himpunan. Benar. Gue juga bakalan ada mata kuliah yang ngambil bareng sama anak E21 gue ngambil PTD ntar. PTD, oh ya. Pengenalan teknik Dirgantara, karena kemarin gue ngulang kimia gue. Itu ngulangnya summer camp atau gimana? Enggak, ngulangnya waktu semester 3. Makanya PTD yang keambil. Terus bisa dibilang anak-anak AE ya bahkan nih yang nongkrong aja bisa pinter banget gitu. Yang nggak kelihatan pinter itu bisa jadi pinter banget. Nah, mungkin dari pengalaman gue, sebenarnya banyakin nongkrong boleh, tapi diseimbangin gitu loh. Kayak mungkin lu nongkrongnya 2 kali seminggu, tapi belajarnya juga jangan lupa gitu. Soalnya nih contoh nih ya, gue kan circle-nya cowok semua nih. Nah cowok semua tahu lah gimana kalau nongkrong ya bisa sampai malam bahkan sampai pagi. Tapi tuh secara tidak langsung kita tuh pernah kayak impulsif gitu nih. Jadi misalnya belajar yuk gitu. Nah belajarnya itu dari siang sampai malam gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya punya circle tuh nggak apa-apa. Yang penting diseimbangin lah belajarnya sama nongkrongnya gitu. Jadi setidaknya nggak ketinggalan lah waktu perkuliahan gitu. Oke. Ya, terus kakak kan aktif berarti kan di KMPM? Enggak terlalu. Ya pokoknya anggap aja aktif. Ikut. Tuh di apa? Bagian apa kak? Mungkin dari gue mulai Sonic deh. Mulai Sonic gue sebenarnya Sonic nggak terlalu aktif. Jarang interupsi juga. Waktu mentoring juga jarang ngomong gitu. Tapi semua tugas gue kelarin. Mungkin itu nilai plus gue kenapa gue bisa antik nih. Terus nanti kan kegiatan pertamanya kalian tuh bakal ada di Wisokto nih. Wisokto gue ambil bagian. Terus gue jadi apa ya di Wisokto kemarin ya,
Pre-event gue kemarin buat seminar gitu di Wisokto. Terus habis itu ada oprek BPP staff angkatan. Nah, gue masuk divisi Medcominfo. Oke. Nah, kemudian waktu Wispril gue ambil bagian di operasional. Kebetulan Wispril juga udah setengah-setengah, ada offline-nya juga kemarin Wisnight di. Harus naik. Terus gue kemarin jadi kadif pemilu KMPN, kadif desain grafis. Nah, kemarin emang kurang tenaga tapi ya masih bisa lah dikerjain walaupun banyak evaluasi. Nah, terus di Wisjul gue ngambil MSDM, staff MSDM gitu. Jadi gak ada yang benar-benar muluk-muluk, itu terus gitu. Kalau kakak join kabinet nggak? Nggak. Menurut gue nggak bakal kuat untuk masuk ke dunia pusat. Kenapa gitu? Ya karena gue sadar gue bukan orang yang punya banyak kenalan nih. Ditambah ya kalau gue kenal paling ya anak-anak himpunan doang. Kalau nggak anak himpunan ya paling satu SMA sama gue gitu. Jadi nggak Mana? di Medan di SMA 1 Tamat 1. Ya, Jadi kita juga waktu SMA dikit banget angkatannya, jadi ya udah dikit tersebar. Jadi sebenarnya kurang kekuatan lah kalau mau masuk di pusat gitu, kurang backup. Oke, paham. Tapi ada keinginan gitu awalnya? Sebenarnya ada. Bahkan pengennya tuh masuk ini apa sih namanya? Medcominfo. Bukan Medcominfo juga sih, apa sih namanya, lupa kemarin. Sosmas, Sospol. Ya itu begitulah gitu, di kabinet Sosmas. Nah benar, kemarin ada ketertarikan kan, kayak gue juga dulu bukan orang yang sosial banget nih. Jadi gue pengen nyoba gitu, jadi pengen masuk Sosmas atau Sospol ya kemarin kepikirannya, pokoknya salah satu dari itu dua lah gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi karena gue sadar satu kurang backup, dua gue kayaknya bakalan kurang apa ya namanya ya, pokoknya mau tidak mau kan perkuliahan tetap nomor 1 gitu. Jadi itu. Terus kalau misalnya kita aktif di himpunan itu, apakah kita kayak nggak mungkin juga aktif di KM atau mungkin aja sih. Jadi kalau dibilang nggak mungkin juga aktif di KM mungkin, tapi kalau saran gue, kalau udah ngambil bagian yang gede di himpunan, kayaknya KM jangan yang terlalu gede-gede banget. Tuh, kenapa? Soalnya ada aja ntar saatnya kegiatannya bakal tabrakan, jadi lu harus milih nih mau yang mana. Kan nggak bisa dipungkirin juga itu bakalan ada kan. Nah jadi menurut gue kalau misalnya di KM nih kita cuman staff aja nih, terus di himpunan kita mungkin jadi kadif, kan kita bisa lebih fokus ke himpunan gitu. Itu sih. Oke. Kayaknya yang record sampai sini aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Berapa menit sih batasnya? Minimal 5 menit, maksimal 40 yang di record. Ya udah. Oke, makasih Kak Daniel atas sharingnya hari Sama-sama. ini. Dadah.